الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu ikhwani fillah masih berhubungan dengan pembahasan rububiyatullah azza wa jalla, yang hal ini diyakini oleh orang-orang musyrikin. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Dalilnya apa? Umar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan tidak ada satupun dari golongan-golongan orang-orang musyrikin yang mengakui adanya dua pencipta yang sama. Naam. Lalu apa tujuan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka? Apa Muhammad? Sebagai perantara dan pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil untuk masalah ini? Indak Alif Ridwan. Bahwasanya mereka beribadah kepada berhala, beribadah kepada selain Allah, tujuannya adalah untuk menjadi perantara dan agar mereka dekat dengan Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, dan juga tentang rububiyah ini ditunjukkan secara fitrah. Secara fitrah manusia mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalil yang menunjukkan hal ini apa? Talha. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Min al-hadits Abu Zaid. Naam, hadis man? Naam, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Ma makna al-fitrah huna? Ala hadhihi al-millah, ay millatil Islam. Tayyib, yaitu semua dilahirkan di atas keislaman. Dalil yang menunjukkan hal ini dari sisi makna apa? Dari riwayat jelas ala hadhil millah pada riwayat Muslim, yang juga menunjukkan bahwasanya makna alal fitrah ay alal Islam apa Ahmad? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelahnya fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Tidak mengatakan aw yusallimani, menunjukkan asal mereka memang di atas keislaman. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala, wa hadha alladhi akhbara bihi huwa alladhi tashhadu al-adillatu al-aqliyatu bisidqih. Dan perkara ini yang beliau khabarkan tentangnya, itulah hal yang dalil-dalil akli telah mempersaksikan tentang kebenarannya. Dan dalil akli yang sahih, akal yang sehat,
tidak akan bertentangan dengan naql yang sahih, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan bertentangan. Baik. Dan adillah aqliyah disebutkan oleh para ulama, dan terkhusus kita dalam pembahasan akidah disebutkan hanya sebagai taba'ah, hanya untuk mengikuti saja, tidak dijadikan sebagai landasan, hanya untuk menguatkan saja. Naam, adillatun aqliyah dzukirat taba'an, wal afdal an naktasir bi adillatin naqliyah, dan yang paling utama ya kita cukupkan dengan dalil naqli. Cuman sebagian kaum seperti Mu'tazilah yang notabene mereka adalah aqlaniyun, orang-orang yang mengedepankan akal, nah mereka tidak akan menerima ketika disebutkan Al-Quran dan Sunnah saja, sehingga butuh para ulama menjelaskan dalil-dalil aqli pada perkara-perkara yang telah tetap berdasarkan dalil-dalil naqli. Ya, bedakan. Ada adillah aqliyah dan adillah naqliyah dengan naql. Nah, sekarang yang akan dibahas oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala yaitu dalil-dalil aqli yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha an yuqal la raiba anna al-insana qad yahsulu lahu min al-i'tiqadati wal iradati ma yakunu haqqan wa taratan ma yakunu batila wa huwa hassasun mutaharrikun bil iradat wa la budda lahu min ahadihima wa la budda lahu min murajjihin li ahadihima. Perhatikan. Nah, dalil akli berarti antum menggunakan akal untuk memahaminya. Baik. Dikatakan bahwasanya tidak syak kalau manusia itu terkadang dia mendapatkan suatu keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan yang hak. Tapi terkadang juga dia mendapatkan keyakinan dan keinginan-keinginan yang batil. Wa huwa hassasun mutaharrikun bil iradat. Dan dia itu apa? Orang, ya manusia itu orang yang peka. Nah, yang tergerakkan dengan keinginan-keinginan. Sehingga mesti memiliki apa? Salah satu dari kedua perkara tadi, yaitu meyakini yang hak atau yang batil, menginginkan sesuatu yang hak atau yang batil. Paham? Ini manusia, mesti ada keinginan. Nah, keinginan ini terkadang hak, terkadang batil. Sehingga la budda lahu min murajjihin li ahadihima. Ya, mesti harus ada perkara yang menjadi murajjih, perkara yang menguatkan salah satu dari keduanya, menguatkan yang hak atau menguatkan yang batil. Baik. Sehingga dia melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk, atau sebaliknya. Ini makna wala budda lahu min murajjihin li ahadihima. Wa na'lamu annahu idza 'urida 'ala kulli ahadin an yusaddiqa wa yantafi'a wa an yakdhiba wa yatadarrar ma la bi fitratihi ila an yusaddiqa wa yantafi'. Wa hina idzin falyatirafu bi wujudi as-sani'i wal imani bihi huwa al-haqqu aw naqiduh wa thani fasidun qat'an fata'ayyana al-awwal. Nah, kalau manusia tadi ya kawan mesti ada keinginan. Nah, kita tahu bahwasanya apabila ditawarkan kepada setiap orang untuk dia membenarkan berita dari Rasul, dan dia akan apa? Mendapatkan kemanfaatan.
Wa an yukadziba, ini lebih bagus, yukadziba. Tempat antum apa di harokati? Yukadziba. Naam. Lawan dari yusaddiq. Naam, an yusaddiqa wa yantafi'a wa an yukadziba wa yatadarrar. Naam, diberi pilihan, kamu membenarkan Rasul dan mendapatkan manfaat, atau kamu mendustakan Rasul dan akan celaka, mendapatkan mudarat. Maka fitrah seseorang akan condong kepada apa? Ditawari seperti ini, fitrahnya condong kepada apa? Alif. Kepada yang pertama ya, dan ingin ya, masih dia akan condong untuk membenarkan dan mendapatkan kemanfaatan. Nah, ketika itulah pengakuan terhadap adanya as-sani', adanya pencipta, dan iman terhadapnya itulah perkara yang hak. Nah, ataukah itu perkara yang sebaliknya? Wasani fasidun qat'an, tentunya kemungkinan yang kedua ini kemungkinan yang rusak secara pasti. Tidak mungkin keyakinan tentang adanya pencipta itu sesuatu yang batil, tidak mungkin. Sehingga fata'ayyanal awal, maka berarti hanya ada satu perkara yang pasti, yaitu bahwasanya jagat raya ini ada penciptanya. Qala fa wajaba an yakuna fil fitrati ma yaqtadi ma'rifat as-sani'i wal iman bihi. Maka wajib untuk ada di dalam fitrah itu hal-hal yang apa? Yang mengharuskan pengakuan terhadap atau mengharuskan pengenalan terhadap zat yang maha pencipta dan beriman kepadanya. Ba'da dzalika imma an yakuna fi fitratihi mahabbatuhu anfa' lil 'abdi aw la. Baik. Apa? Bedakah? Apa? Wa ba'da dzalika imma an takuna. Pakai tak. Baik. Wa ba'da dzalika imma an yakuna fi fitratihi mahabbatuhu anfa'u lil 'abdi aw la. Wasani fasidun qat'an, fa wajaba an yakuna fi fitratihi mahabbatu ma yanfa'u. Baik. Kemudian setelah itu kemungkinannya ada di dalam fitrahnya itu kecintaan dia lebih bermanfaat untuk hamba ataukah tidak. Dan kemungkinan kedua jelas rusak, jelas batil, sehingga wajib untuk untuk memilih kemungkinan yang pertama, yaitu bahwasanya di dalam fitrahnya itu ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap hal-hal yang bermanfaat untuknya. Baik. Nah, untuk pendalilan yang pertama ini berarti akhwat, kesimpulannya apa? Manusia itu tidak syak mesti memiliki keyakinan dan keinginan. Keyakinan itu ada yang kemungkinannya hak atau batil, tidak ada petengah-tengah. Kenapa? Karena yang ada hanyalah hak dan batil. Nah, ketika ditawarkan oleh Rasul, keyakinan yaitu dari sisi Allah, keyakinan yang hak, maka tentunya ketika ditawarkan kamu membenarkan kemudian mendapatkan manfaat ataukah mendustakan dan engkau akan celaka, tentunya fitrah akan memilih untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, demikian pula wajib untuk seorang meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga hal yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, minha annahu mafturun ala jalbil manafi' wa daf'il madari bihissi. Kalau tempat kalian apa? Bihasabi. Bihasabi. Nah, bahwasanya telah terfitrahkan, manusia itu telah terfitrahkan untuk mencari kemanfaatan dan menolak kemandaratan bihasabi, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Wa hina idzin lam takun fitratu kulli wahidin mustaqillatan bi tahsili dzalik, bal yahtaju ila sababin muayyanin lil fitrah. Nah, ketika itu tentunya fitrah setiap orang tidak bisa berdiri sendiri untuk mendapatkan kemanfaatan yang dicari tersebut. Paham? Kalau mengandalkan fitrah saja tidak akan mungkin. Bahkan butuh kepada sebab yang akan membantu fitrah tersebut. Bal yahtaju ila sababin mu'inin lil fitrah, sebab yang menolong, membantu fitrah tersebut untuk apa? Bisa mencapai tujuannya, ta'lim, seperti pengajaran. Oleh karena itulah Allah utus para rasul dan Allah turunkan kitab-kitab dan menyeru manusia kepada hal yang merupakan konsekuensi fitrahnya, ta'lim wa nahwihi, dan yang semisalnya. Fa idza wujida syartu wa intafal mani'u istajabat lima fiha min al-muqtadi lidzalik. Maka apabila didapati syaratnya dan tertiadakan penghalang-penghalangnya, maka fitrah tersebut akan menjawab, yaitu akan memenuhi hal-hal yang padanya konsekuensi dari perkara yang telah difitrahkan padanya, yaitu mencari kemanfaatan dan menolak kemandaratan. Paham? Ini jelas. Syaratnya apa, ikhwan? Syaratnya harus ada ta'lim dengan perantara para rasul dan kitab-kitab. Tayyib. Penghalangnya apa? Penghalang fitrah, yaitu syubhat dan syahwat. Tayyib. Oleh karena itulah secara ringkas, kalau mengikuti Rasul dan mengikuti Alkitab serta terbebas dari syubhat dan syahwat, maka dia akan apa? Dia akan mendapatkan kemanfaatan dan terbebas dari kemandaratan. Itu intinya. Ini dalil fitrah, dalil apa? Akli yang kedua. Wa minha, dan yang ketiga di antara adilah aqliyah yang disebutkan para ulama, an yuqala minal ma'lum anna kulla nafsin qabilatun lil ilmi wa iradatil haqq. Merupakan perkara yang diketahui bahwasanya setiap jiwa itu menerima ilmu dan menginginkan kebenaran. Ini asalnya, ikhwan. Setiap jiwa itu ya ingin ilmu, ingin kebenaran. Wa mujarradut ta'limi wat tahdidi la yujibul ilma wal iradah. Laula anna fil nafsi, ya perhatikan, laula anna fil nafsi quwwatun taqbalu dzalik. Atau quwwatan, ya kan? Laula anna fil nafsi quwwatan taqbalu dzalik. Wa illa falau ullimal jamadatu wal bahaimu wa huddida lam yaqbala. Nah, ini juga dalil akli yang gamblang, ya Pak. Ya, jiwa itu asalnya apa? Menerima ilmu dan menginginkan kebenaran. Tapi, ikhwan, dengan sekedar diajari dan didorong, ini tidak mesti dia akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan keinginan untuk mencapai al-haq. Kalaulah bukan karena di dalam jiwa itu ada kekuatan untuk menerima ilmu dan menerima kebenaran,
maka tidak akan dapat. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Jadi seorang dapat ilmu, ikhwan, nah, tidak hanya sekedar butuh apa pengajaran, butuh dorongan, enggak. Tapi harus ada kekuatan dari diri kita sendiri untuk apa menerimanya. Nah, jika tidak demikian, seandainya jamadat, yaitu benda-benda padat, batu, pohon-pohon, antum ajari, kira-kira bisa? Tidak bisa. Hewan-hewan, tidak bisa. Wahuddillah, dan juga dianjurkan, disuruh-suruh, didorong-dorong, keduanya yaitu jamadat dan bahaim, lam yakbala, maka kedua jenis makhluk itu tidak akan menerima pengajaran, tidak akan menerima dorongan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kuwah untuk bisa menerima hal tersebut. Seperti kalian jamadat, betul? Al-jamad. Pembetulan ini dari Darut Ta'arud. Kalau sebagian katakan al-juhal, wa illa falau ulimal juhalu. Naam. Baik. Jamadat seimbang dengan bahaim dalam konteks apa? Konteks jamak. Wa ma'lumun, Ibn Abil Is di sini, akhwan, dalam kalimat-kalimat ini tentang adilah aqliyah, beliau mengutip dengan kutipan bebas dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Darut Ta'arud, karena memang Syekhul Islam di sana membahas bagaimana menyelaraskan antara akal dan nakal untuk membantah orang-orang Jahmiyah maupun Mu'tazilah yang membentur-benturkannya. Qala ma'lumun anna husula iqrariha bis-sani'i mumkinun min ghairi sababin munfasilin min kharij wa takunu dzatu kafiyatan fi dzalik. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya tercapainya ikrar dia, ya, ikrar masing-masing jiwa itu terhadap adanya pencipta mungkin tanpa ada sebab yang terpisah dari luar. Itu cukup dengan apa? Fitrah saja itu sebenarnya mungkin. Wa takunu dzatu kafiyatan fi dzalik. Sehingga zat, ya, itu cukup dalam mewujudkan keyakinan bahwasanya Allah itu ada, pencipta jagat raya itu ada. Qala fa idza kana al-muqtadi qa'iman fil nafsi wa qaddara adamul ma'arid fal muqtadi salimu 'anil ma'aridi yujibu muqtadah. Ini juga kaidah. Oleh karena itulah apabila muqtadi qa'iman fil nafsi, muqtadi itu sesuatu yang apa? Mengharuskan adanya akibat. Ya. Apabila muqtadinya ada pada jiwa seseorang, kemudian ditakdirkan tidak adanya penghalang-penghalang, maka muqtadi yang salim dari penghalang, yaitu suatu perkara yang mengharuskan itu selamat dari penghalang-penghalang, maka mesti akan apa? Akan menghasilkan konsekuensinya, mesti akan menghasilkan akibat. Nah, fa'ulima anna al-fitrata as-salimata idza lam yahsul laha ma yufsiduha kanat muqirratan bis-sani'i 'abidatan lahu. Maka diketahui dari sini bahwasannya fitrah yang selamat apabila tidak ada sesuatu yang merusaknya, maka dia akan tetap pada kondisi selamatnya, yaitu meyakini adanya zat yang maha pencipta dan beribadah kepadanya. Nah, paham? Baik, ini 3 adilah aqliyah yang disebutkan. Masih ada lagi? Wa minha an yuqal innahu idza lam yahsulil mufsidul kharij walal muslihul kharij kanatil fitrah muqtadiyatan lis-salah.
Nah, dikatakan juga ikhwan, apabila tidak ada pengrusak dari luar dan muslih dari luar, yaitu yang menyuruh kepada kebaikan, dalam artian fitrah tok, seandainya tidak ada yang menyuruh kepada kejelekan, tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan, tidak ada sudah, maka fitrah ikhwan akan terdorong untuk kepada kebaikan. Dengan fitrah saja ini akan menghasilkan kebaikan. Kenapa? Li'annal muqtadiya fiha lil ilmi wal iradati qa'imun wal mani'u muntafin. Dikarenakan perkara yang mengharuskan dan mendorong yang ada pada fitrah manusia untuk bisa mendapatkan ilmu dan keinginan pada kebenaran itu ada, pada fitrah ada, dan penghalangnya tidak ada, sehingga fitrah tersebut akan apa? Akan terarah kepada kebaikan. Walaupun tidak ada apa? Tidak ada yang menyeru. Yang penting dipersyaratkan apa? Tidak ada yang merusak. Paham, Mer? Jadi fitrah tak, tidak ada yang merusak, tidak ada yang apa? Menyeru pada kebaikan dari luar. Maka fitrah ini akan lurus. Nah, seandainya ada demikian. Tapi namanya manusia hidup, apa ada yang seperti ini? Tidak ada. Manusia hidup mesti dia akan bergaul minimal dengan kedua orang tuanya. Nah, dengan kedua orang tuanya. Qala wa yuhka 'an Abi Hanifah rahimahullah. Naam. Anna qauman min ahli al-kalam aradu al-bahtha ma'ahu fi taqrir tauhid ar-rububiyyah. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwasanya suatu kaum dari kalangan ahli kalam, mereka ingin untuk membahas bersama dengan Abu Hanifah tentang permasalahan penetapan tauhidur rububiyah. Faqala lahum, maka Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, membawa mereka untuk apa? Memakai akal sehatnya. Karena mereka kalau diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan mau. Maka di sini Abu Hanifah memberikan mereka penalaran yang jelas. Perhatikan. Akhbiruni qabla an natakallama fi hadhihi al-mas'alah. Nah, kabarkan kepadaku sebelum kita berbicara tentang permasalahan tauhid rububiyah, ya. Kabarkan kepadaku tentang masalah ini, yaitu apa? An safinatin fi Dajlah, tentang sebuah perahu yang ada di sungai Dajlah, sungai besar di negeri itu. Tadhhabu fatamtali'u min at-ta'ami wal mata'i wa ghairihi bi nafsiha. Naam, perahu itu atau kapal tersebut pergi kemudian memenuhi apa? Ruang-ruangannya dengan makanan dan perkakas-perkakas serta yang lainnya secara sendirinya. Kapal datang memenuhi sendiri. Wa ta'udu bi nafsiha, dan kembali dengan sendirinya. Fatursi bi nafsiha. Nah, kemudian apa? Mengembangkan layarnya dengan sendirinya. Wa tafrahu wa tarji'. Nah, dan apa? Mengosongkan, kemudian apa? Kembali lagi dengan sendirinya. Kullu dzalika min ghairi an yudabbiraha ahad. Semua itu terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Kira-kira kabarkan kepadaku tentang hal ini bagaimana? Faqalu, maka mereka mengatakan, hadza muhal la yumkinu abadan. Ini perkara yang muhal, tidak mungkin selama-lamanya kok ada kapal seperti itu. Kapal apa ini? Kapal datang memenuhi dengan barang-barang, pergi, kemudian datang lagi, taruh jangkar, berhenti, kemudian mengosongkan semua yang ada di dalamnya. Ini tidak mungkin. Maka baru di sini Abu Hanifah mengatakan, faqala lahum idza kana hadza muhalan fi safinah fa kaifa fi hadzal alami kullihi ulwihi wa suflihi. Apabila hal ini muhal, tidak mungkin pada sebuah kapal saja. Kalian mengatakan
kapal yang seperti itu tidak mungkin. Itu satu kapal. Maka bagaimana dengan jagat raya ini secara keseluruhan yang atas dan bawahnya? Apakah mungkin beredar dan teratur tanpa ada pencipta? Ini maksudnya. Maka jelas tidak mungkin, mesti di sana ada pencipta yang mengaturnya. Nah, ini wa tuhka hadhil hikayatu aidan an ghairi Abi Hanifah, dan dihikayatkan cerita ini juga dari selain Abu Hanifah. Baik, menyebutkan kisah ini ikhwan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Abu Hanifah dalam tafsir beliau pada surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Cuman sayang tidak disebutkan sanadnya, tapi masyhur kisah tersebut. Dan maknanya, nah sahih akhwat, tayyib, bahwasanya pendalilan yang seperti itu pendalilan yang hak. Dan pada sebagian riwayat qila annahum baqaw wa raja'u an qaulihim wa tarakuh. Nah, orang-orang itu, ahlul kalam itu kemudian menangis dan rujuk dari pendapat mereka dan meninggalkan ilmu kalam. Tapi wallahu ta'ala alam tentang kebenaran riwayat, karena kita tidak mendapatkan sanadnya. Baik. Falau aqarra rajulun bi tauhid rububiyyah alladhi yuqirru biha ula'i nuddar wa yafna fihi katsirun min ahli at-tasawuf wa yaj'alunahu ghayatas salikin kama dzakarahu sahibul manazilis sa'ir sahibu manazilis sa'irin wa ghairuhu wa huwa ma'a dzalika illam ya'budillaha wahdahu wa yatabarra'u min ibadati ma siwah kana musyrikan min jinsi amsalihi minal musyrikin. Nah, pada paragraf ini setelah Imam Ibn Abil Is Al-Hanifillah menjelaskan tentang wajibnya meyakini rububiyah, yang ini juga merupakan perkara yang difitrahkan dan orang-orang kufar telah meyakininya, beliau katakan seandainya seseorang meyakini tauhid rububiyah sebagaimana yang diyakini oleh para nudzar itu, nudzar yaitu orang-orang yang menganggap dirinya peneliti, ahli cendekiawan, kemudian yang menghabiskan umurnya kebanyakan dari ahli tasawuf, yaitu tenggelam dalam pembahasan, ujung-ujungnya cuma meyakini tauhid rububiyah, dan mereka menjadikan itu adalah tujuan perjalanan hidup ini. Orang-orang yang berjalan di kehidupan dunia ini tujuannya hanya untuk meyakini rububiyah saja, sebagaimana disebutkan oleh pengarang Manazilus Sa'irin. Nah, dan yang lainnya. Dan orang tersebut bersamaan dengan itu semua telah meyakini tauhid rububiyah jika tidak beribadah kepada Allah semata, dan jika tidak berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik, ya, sejenis dengan orang-orang yang semisal dengannya dari kaum musyrikin. Paham? Nah, ini kalimat terakhir ikhwanifillah. Nah, ilzam, pengharusan siapa saja yang mengakui tauhid rububiyah maka wajib meyakini tauhidul uluhiyah, yaitu dengan menyerahkan ibadah semata-mata untuk Allah. Kalau tidak, maka tidak bermanfaat keyakinan dia terhadap tauhidur rububiyah. Mafhum? Wahyu. Nah, tayyib bihadza subhanakallah. Kalimat sedikit butuh butuh penalaran, butuh diulang-ulang, karena ini memang lebih daripada kitab-kitab sebelumnya dari sisi kesulitan, kemudian dari sisi kedalamannya. Subhanakallah wa bihamdika.